Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di channel Beautime. Oke, kali ini aku akan membahas soal cara mengatur keuangan buat kamu yang hobi belanja atau suka belanja, atau karena keadaan yang mengharuskan kalian buat sering belanja. Biasanya perempuan itu cenderung lebih suka belanja daripada laki-laki. Ya mungkin karena kebutuhan perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki, ataupun ya sebenarnya bisa aja sih kalau laki-laki itu suka belanja ataupun hobi belanja, tapi mungkin hanya sebagian kecil aja, nggak kayak perempuan yang tiap lihat diskon matanya langsung hijau, langsung pengen belanja, langsung pengen dibeli, langsung pengen, ya pokoknya pengen semuanya itu diborong. Jadi, apakah kamu itu tergolong dalam orang yang hobi belanja ataupun bahkan menjurus ke shopaholic atau si gila belanja? Nah, ada 5 tanda kalau kamu itu tergolong dalam shopaholic. Yang pertama, kamu sangat bersemangat saat kamu merencanakan untuk jalan-jalan ataupun belanja. Jika dalam 1 minggu aja kamu tidak jalan-jalan ataupun tidak belanja, pasti kamu bakalan merasa sedih, kecewa, bahkan ya baper gitu pokoknya. Untuk tanda yang kedua, yaitu kamu sering berubah mood. Saat kamu lagi heboh banget buat berbelanja, kamu lagi berada di sebuah mall atau kamu lagi buka marketplace, kamu bakalan sangat amat bersemangat dan sangat amat senang karena kamu bisa memilih semua baju ataupun semua belanjaan yang ingin kamu beli. Tapi saat uang kamu menipis, saat uang kamu habis, kamu tidak bisa belanja, kamu akan merasa sedih, bahkan sampai depresi dan stres. Nah, untuk tanda yang ketiga, ini biasanya sering terjadi sama kebanyakan perempuan. Misalkan saat kamu ada acara pernikahan atau acara besar lainnya, itu bukan ajang kamu untuk memberikan selamat ataupun doa restu, tapi malah di situ justru ajang kamu buat membeli baju baru, pakaian baru ataupun apapun yang baru untuk dipamerkan ke teman-teman kamu. Tanda yang keempat yaitu saat lemari kamu penuh dengan pakaian-pakaian, sepatu, perhiasan ataupun make up baru yang bahkan belum kamu sentuh sama sekali, tapi hasrat kamu untuk berbelanja masih tetap besar dan kamu masih pengen banget buat beli apa yang menurut kamu itu kamu inginkan. Yang terakhir adalah saat kamu sudah berani berhutang kepada teman kamu ataupun kepada orang tua kamu untuk memenuhi kebutuhan kamu untuk berbelanja, karena gaji di kantor kamu pun bahkan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan belanja kamu setiap bulannya. Jadi Sobat Beauty, sekarang cuman kalian yang tahu nih apakah kalian tergolong dalam golongan shopaholic atau tidak. Sebenarnya nggak salah sih kalian mau jadi shopaholic ataupun hobi berbelanja, hanya saja kalian harus tahu kebutuhan kalian itu mana yang lebih penting dan pendapatan yang kalian dapat itu bakalan cukup enggak buat memenuhi kebutuhan berbelanja kalian setiap bulan. Kalian pernah nggak berpikir kalau daripada buat belanja lebih baik buat ditabung? Daripada buat belanja lebih baik buat investasi. Daripada buat belanja, kalian bisa gunakan uang kalian untuk hal-hal yang lebih berguna. Tapi ya namanya juga perempuan, namanya juga hobi belanja, pasti lebih besar egonya dan lebih besar hasratnya untuk membelanjakan uang yang kita punya saat ini. Aku punya beberapa cara untuk kalian yang hobi belanja tapi tetap masih pengen menabung dan masih pengen menyisihkan uang kalian untuk hal-hal yang lebih berguna daripada belanja. Tips yang pertama yaitu siapkan rekening untuk kamu berbelanja. Misalnya kamu gajian dalam 1 bulan itu 10 juta, kamu bisa tabung 40%-nya, terus 30%-nya untuk kebutuhan kamu sehari-hari, dan sisanya bisa kamu gunakan untuk berbelanja. Nah, untuk tips yang kedua yaitu buat daftar belanja. Aku tahu sih pasti beberapa di antara kalian itu susah banget buat ngikutin daftar belanja yang padahal itu kalian buat sendiri. Sama seperti aku, misalkan udah datang ke suatu swalayan ataupun ke mall ataupun ke pasar ataupun ke ya kemana aja biasanya kalian belanja, itu kalian padahal udah bikin secara rinci apa yang akan kalian beli, tapi pas udah sampai tempatnya
kalian ngelihat ada promo ini, kalian lihat ada promo ini, kalian ada lihat promo apapun dan kalian pengen beli itu. Nah, kalian harus tahan dan kalian harus menang dari ego kalian untuk berbelanja. Jangan sampai ego kalian itu menang, karena nanti kalau misalkan kalian lebih mementingkan ego dan kalian beli barang yang tidak ada di daftar belanja, nanti pasti pengeluaran kamu untuk belanja itu bakalan membengkak, bakalan banyak, dan mau gak mau kalian harus ngambil dari uang tabungan kalian. Dan jangan sampai kayak gitu, karena ya nanti kalian sendiri yang repot karena kalian nggak punya tabungan untuk di masa yang akan datang. Tips yang ketiga yaitu selalu ingat tentang prinsip berbelanja, yaitu kebutuhan versus keinginan. Nah, kamu pasti udah tahu tentang prinsip ini ya. Kamu juga pasti sudah paham tentang apa artinya kebutuhan versus dengan keinginan. Misalnya, kamu lagi pergi ke suatu mall ataupun ke suatu swalayan dan kamu melihat ada pasang sepatu yang bagus, lucu, cocok buat kamu, dan kebetulan size-nya juga cocok buat kamu. Dan kebetulan juga lagi ada diskon besar-besaran. Terus kamu bingung, kamu pengen beli, tapi kamu ingat lagi kalau di rumah ternyata sepatu kamu masih banyak dan masih bagus-bagus dan masih bisa dipakai, bahkan ada beberapa sepatu baru kamu yang belum kamu pakai. Kamu harus bisa mengendalikan keinginan kamu untuk membeli sepatu tersebut. Jadi ya udah, nggak usah dibeli aja, karena kan di rumah masih banyak sepatu dan masih banyak juga sepatu yang masih bisa kamu pakai dan ya masih bagus. Untuk tips yang keempat, yaitu ini adalah gejala shopaholic yang benar-benar sudah akut ataupun bisa dibilang udah tidak tertahankan lagi, yaitu kamu sampai bisa berhutang sama orang lain untuk memenuhi kebutuhan berbelanja kamu. Jangan kamu jadikan hutang itu sebagai alat kamu untuk bisa memenuhi kebutuhan berbelanja kamu. Jadi ya daripada kamu berhutang, lebih baik kamu bisa menahan diri kamu. Kamu belajar untuk menahan diri kamu biar tidak tergoda dengan barang-barang yang mungkin kamu sudah punya. Untuk tips yang kelima, yaitu alihkan daftar belanja konsumtif kamu ke daftar belanja produktif. Contohnya konsumtif itu baju, celana, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Nah, kamu bisa alihkan ke barang-barang yang lebih produktif, misalkan emas, berlian, dan lain sebagainya, yang kalau dijual lagi itu tetap nilainya sama atau bahkan bisa lebih tinggi. Untuk tips yang keenam, rajin-rajinlah cari promo dan diskon. Promo atau diskon sama aja. Jadi kalau misalkan hasil kalian untuk berbelanja itu lagi kambuh, lagi kumat, kalian bisa tuh cari diskon-diskon ataupun promo-promo yang menguntungkan kalian. Misalkan beli 2 gratis 1, atau beli 1 gratis 1, atau promo potongan harga, ya, dan masih banyak lagi. Untuk tips yang terakhir yaitu get one out one. Jadi artinya adalah saat kamu ingin membeli satu baju atau kamu sudah membeli satu barang, kamu bisa mengeluarkan satu barang dari rumah kamu. Misalkan bisa kamu jual, atau bisa kamu kasih ke tetangga, atau bisa juga kamu donasikan. Karena dengan berdonasi juga akan menambah rezeki kalian dan kalian bisa belanja lebih banyak. Nah, jadi kesimpulannya, menjadi shopaholic atau hobi berbelanja itu tidak salah. Hanya saja kamu harus bisa memanage dan juga mengatur keuangan kamu secara baik. Jadi kesimpulan dari video kali ini adalah tidak salah kamu menjadi shopaholic ataupun hobi berbelanja. Yang penting kamu bisa mengontrol pengeluaran kamu. Jangan sampai pengeluaran kamu itu lebih besar daripada pendapatan yang kamu dapatkan. Segitu dulu video dari aku. Semoga dengan tips yang aku kasih tadi bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa mempertebal tabungan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.